Bayangin deh, sebuah pendakian yang harusnya cuma sehari semalam, malah berubah jadi misteri selama 17 hari. Dan ini terjadi di salah satu gunung paling angker sekaligus paling menantang di Jawa. Cerita ini dimulai dari seorang pendaki muda dan berakhir dengan sebuah penemuan yang bikin semua orang garu-garu kepala. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Inilah inti dari teka-teki kasus Syafiq Ali. Logikanya kan kalau seseorang turun gunung buat cari bantuan, ya dia harusnya ditemukan di bawah kan? Tapi kenapa jenazahnya justru ditemukan di dekat puncak? Kontradiksi inilah yang bikin tim SAR bingung dan jadi awal mula misteri besar ini. Oke, kita mulai dari awal. Ini cerita tentang Syafiq Ali. Umurnya baru 18 tahun, lagi semangat-semangatnya. Rencana pendakian singkatnya yang kelihatannya sederhana, malah jadi sebuah drama pencarian yang panjang dan penuh dengan petunjuk-petunjuk aneh yang saling bertentangan. Semua berawal di penghujung Desember 2025. Syafiq Ali dan satu temennya niatnya cuma mau naik gunung sebentar. Tapi gunung yang mereka pilih bukan gunung sembarangan. Ini salah satu yang paling berat di Indonesia. Dan dari pendakian itu, hanya satu orang yang berhasil turun kembali. Untuk bisa ngerti apa yang mungkin terjadi di atas sana, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus kenal dulu, siapa sih Syafiq Ali ini? Dan yang lebih penting, apa keputusan fatal yang dia buat bahkan sebelum kakinya melangkah di jalur pendakian. Jadi Syafiq ini adalah seorang siswa SMA, umurnya 18 tahun. Orangnya kata gurunya pendiam dan rajin ibadah. Dia ini suka banget naik gunung, tapi pengalamannya bisa dibilang masih pemula banget. Satu-satunya gunung yang pernah dia daki sebelumnya itu Gunung Andong, yang tingginya cuma 1000-an meter. Dan disinilah kita nemuin satu keputusan yang, fatal banget. Syafiq bohong ke keluarganya. Dia bilang mau naik Gunung Sumbing, gunung yang mungkin udah lebih familiar buat mereka. Padahal tujuan dia yang sebenarnya adalah Gunung Selamat. Kenapa ini fatal? Karena artinya waktu dia hilang, nggak ada satu orang pun di rumah yang tahu di mana dia sebenarnya berada. Biar kebayang nih seberapa besar tantangannya. Gunung Slamet itu tingginya 3.428 meter. Itu hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari Gunung Andong, satu-satunya pengalaman Syafiq. Jadi dia ini nekat banget ngambil tantangan yang jauh di atas level pengalamannya. Dan bener aja, ketika Syafiq gak pulang-pulang, dimulailah salah satu operasi pencarian dan penyelamatan terbesar yang pernah ada di wilayah itu. Coba kita lihat lini masanya. 17 hari ini benar-benar roller coaster emosi. Di hari kedua, temannya, Himawan, ditemukan sendirian. Katanya kakinya kram. Terus pencarian besar-besaran dilakukan, tapi sampai hari ke-10, nihil. Operasi SAR resmi ditutup. Tapi untungnya, ada tim relawan yang pantang menyerah. Dan akhirnya di hari ke-17 mereka menemukan Syafiq. Tim SAR yang jumlahnya 150 orang ini bukan cuma berpacu dengan waktu loh. Mereka harus melawan cuaca yang parah banget, kabut tebal, hujan badai, terus medannya juga super berbahaya, banyak jurang. Bahkan ada laporan penampakan macan kumbang di area pencarian. Ditambah lagi, Syafiq ini peralatannya minim, jadi jejak yang dia tinggalkan hampir nggak ada. Dan di tengah semua keputusasaan itu, ada satu momen yang benar-benar menyayat hati. Ayah Syafiq sendiri ikut naik ke gunung, masuk lereng-lereng berbahaya, sambil terus manggil-manggil nama anaknya. Pulang, pulang, Al. Akhirnya, setelah 17 hari yang luar biasa melelahkan, Syafiq ditemukan. Tapi, bukannya lega, penemuan ini justru membuka kotak Pandora baru. Bukannya menjawab pertanyaan, penemuan ini malah memunculkan lebih banyak lagi kejanggalan dan kecurigaan. Jadi, ini cerita resmi dari satu-satunya saksi mata di sana, yaitu Himawan. Dia bilang kakinya kram, jadi dia nggak bisa lanjut. Akhirnya Syafiq memutuskan untuk turun duluan buat cari bantuan. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi, disinilah letak masalah terbesarnya. Kalau dia turun cari bantuan, kok bisa jenazahnya ditemukan 5 km dari pos 9, tapi ke arah atas gunung, bukan ke bawah? Ini nggak masuk akal sama sekali. Bukti fisik ini benar-benar bertentangan 180 derajat dengan cerita satu-satunya saksi. Jadi, kita punya 3 narasi yang saling bentrok di sini kan. Pertama, cerita saksi yang bilang Syafiq turun. Kedua, bukti fisik yang nunjukin jenazahnya ada di atas. Dan yang ketiga, ini yang bikin merinding. Ada klaim dari seorang anak indigo yang bilang Syafiq disembunyikan. Anehnya, klaim ini justru menunjuk ke lokasi penemuan yang tepat. Padahal tim SAR udah bolak-balik nyisir area itu dan nggak nemu apa-apa. Ya wajar aja, dengan kejanggalan kayak gitu, internet langsung heboh. Para netizen mulai berspekulasi,
Menuduh Himawan ngasih info palsu. Muncul teori-teori liar. Jangan-jangan cedera kakinya cuma akal-akalan buat mengalihkan tim SAR. Atau jangan-jangan mereka tukeran jaket, makanya pencarian jadi bingung. Dan seolah semua belum cukup rumit, muncul satu detail krusial lagi. Kabarnya, Himawan sendiri yang ngaku kalau dia dan Syafiq sempat berantem, cekcok mulut gitu sesaat sebelum mereka pisah. Pengakuan ini, wow, ini tiba-tiba menambahkan elemen motif ke dalam misteri yang udah kusut ini. Jadi, dengan semua petunjuk yang simpang siur ini, ada cerita saksi yang gak cocok sama bukti fisik, ada klaim paranormal, ada pengakuan soal pertengkaran, kita harus bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Syafiq Ali di Gunung Slamet? Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke 3 kemungkinan besar. Pertama, ini murni kecelakaan tragis. Syafiq kena hipotermia, bingung, terus malah jalan ke atas. Kedua, ada unsur kesengajaan. Mungkin karena berantem, Himawan sengaja ngasih info yang salah. Dan ketiga, yang paling susah dijelaskan nalar, ada campur tangan gaib yang bikin dia nggak kelihatan. Jadi, gimana menurut kalian? Apa yang sesungguhnya terjadi di atas sana? Apakah ini cuma kecelakaan tragis yang aneh karena hipotermia, seperti kata laporan resmi? Atau ada cerita lain yang belum terungkap, yang terkubur bersama Syafiq di lereng gunung? Sampai sekarang, cuma Gunung Slamet yang tahu jawabannya.